Baik, di sini saya akan membahas teknik pengambilan subjek penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu kan ada populasi dan sampel. Nah, populasi itu adalah keseluruhan kumpulan individu atau unit yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi subjek penelitian. Nah, contohnya ini jika penelitian dilakukan untuk memahami kebiasaan membaca. Misal, siswa SMA di sebuah kota, maka seluruh siswa SMA di kota tersebut itu merupakan populasi penelitian. Nah, sampel itu harus representatif agar temuan penelitian ini dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Yang kedua itu ada representativitas. Nah, ini adalah sampel ini mencerminkan karakteristik yang sama dengan populasi. Sampel yang representatif ini memungkinkan peneliti untuk membuat generasi yang valid tentang populasi. Tanpa representativitas ini, hasil penelitian mungkin tidak akurat dan dapat menyebabkan bias. Nah, untuk mencapai representativitas ini, peneliti itu sering menggunakan teknik pengambilan sampel probabilitas. Nah, di mana setiap anggota populasi ini memiliki peluang yang sama untuk dipilih pertama secara acak. Nah, kemudian memilih anggota berikutnya sesuai interval yang telah ditentukan. Terus yang ketiga ini ada sampel acak berstrata. Nah, dalam teknik sampel acak ini, populasi dibagi menjadi subkelompok yang homogen, kemudian sampel acak sederhana ini diambil dari setiap strata. Terus prosedurnya ini melibatkan mengidentifikasi strata dalam populasi berdasarkan karakteristik tertentu. Terus menentukan ukuran yang sampel dari setiap strata dan kemudian mengambil sampel acak sederhana. Nah, kelebihan teknik ini tuh untuk meningkatkan representativitas sampel yang berkurangnya variabilitas dalam populasi. Lanjut yang keempat itu ada sampel kelompok. Nah, teknik ini di mana populasi ini dibagi menjadi kelompok klaster, kemudian beberapa yang dipilih secara acak dan semua anggotanya ini dipilih menjadi sampel. Nah, kalau kelebihan teknik ini tuh termasuk efisien untuk populasi yang besar dan tersebar serta pengurangan biaya dan waktu pengumpulan data. Oke, nah saya ingin melanjutkan tentang teknik pengumpulan data uji validitas dan reliabilitas kuantitatif. Kualitas instrumen penelitian sangat dipengaruhi validitas dan reliabilitasnya, sedangkan kualitas pengumpulan data dapat ditentukan dari ketepatan kondisi alamiah, sumber data baik, data primer atau sekunder, prosedur yang jelas, etika penelitian dan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, wawancara, observasi atau gabungan ketiganya yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data yang akan diuji, seperti validitas dan reliabilitas. Teknik pengumpulan data untuk uji validitas adalah sejauh mana instrumen pengukuran, misalnya kuesioner, tes, atau skala, dapat mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Dalam penelitian kuantitatif, uji validitas adalah tahap penting untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan benar-benar relevan dan tepat untuk tujuan penelitian. Terdapat beberapa jenis validitas yang umum digunakan dalam penelitian kuantitatif, diantaranya validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria.
Untuk validitas isi ini menguji apakah item-item dan dalam instrumen sudah mencakup seluruh aspek yang akan diukur. Validitas konstruksi itu menguji sejauh mana instrumen yang digunakan benar-benar mengukur konsep atau konstruk yang diukur. Kemudian validitas kriteria. Validitas kriteria menguji sejauh mana hasil dari instrumen yang baru diujikan berkolerasi dengan instrumen yang sudah terbukti valid dan mengukur hal yang serupa dengan membandingkan instrumen yang sudah terbukti atau valid, seperti membandingkan hasil dari instrumen yang baru dengan instrumen lain yang sudah ada dan terbukti valid untuk mengukur hal yang sama. Kemudian teknik pengumpulan data uji validitas dan realitas kuantitatif, yaitu ada 4. Yang pertama, reliabilitas, stabilitas, tes atau retest reliability, yaitu tes yang mengukur sejauh mana instrumen yang memberikan hasil yang konsisten ketika diuji pada waktu yang berbeda. Dengan kata lain, instrumen yang diberikan pada kelompok yang sama di 2 waktu yang berbeda, hasil yang diperoleh harus serupa. Kemudian reliabilitas konsistensi internal atau internal konsistensi reliability. Artinya reliabilitas konsistensi internal itu mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen misalnya kuesioner saling berkolerasi dan mengukur hal yang sama secara konsisten. Berarti instrumen harus memiliki hubungan yang kuat antara item-item yang ada. Seperti tekniknya itu, Dian membuat kuesioner dengan 10 pertanyaan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk dan layanan dengan menggunakan analisis alpha Cronbach. Dian mengukur konsistensi antara item-item tersebut. Jika nilainya A lebih besar dari 0,7, maka kuesionernya dianggap reliable karena itemnya saling konsisten dalam mengukur kepuasan pelanggan. Kemudian reliabilitas bentuk paralel atau disebut parallel form reliability. Reliabilitas bentuk ini mengukur sejauh mana 2 bentuk instrumen yang setara tetapi berbeda memberikan hasil yang sama atau konsisten dalam mengukur hal yang sama. Instrumen ini biasanya digunakan ketika peneliti ingin memastikan bahwa variasi dalam hasil bukan karena perbedaan bentuk instrumen, tetapi karena faktor yang seperti perbedaan individu. Kemudian reliabilitas antar penilai. Reliabilitas ini mengukur sejauh mana 2 atau lebih penilaian yang berbeda memberikan penilaian yang konsisten terhadap objek yang sama. Hal ini sangat penting dalam penelitian yang melibatkan penilaian subjektif seperti penilaian kualitas tulisan, penilaian keterampilan, atau evaluasi kinerja. Baiklah, perkenalkan saya Wadada. Saya akan melanjutkan materi mengapa perlu diuji secara kuantitatif. Nah, mengapa demikian? Karena pendekatan kuantitatif memungkinkan untuk menilai produk secara objektif, mengukur performa atau hasil secara terukur, dan dapat diuji secara statistik. Dapat menyediakan bukti yang kuat untuk mendukung kelayakan produk.